Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam ibadah, dan yang lain-lain. Santriwan dan santriwati kelas 8 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, menurut edaran Dinas Pendidikan, kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung. Kegiatan belajar mengajar harus diadakan secara online terlebih dahulu. Melalui video pembelajaran ini, semoga kalian bisa menerima materi yang disampaikan oleh Ustadz. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz akan membahas tentang bab pertama. Bab 1. Bab 1 berjudul tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Di kelas 1 kalian sudah mempelajari apa itu interaksi. Apakah kalian ada yang masih ingat? Interaksi adalah perpindahan atau pergerakan orang, barang, ataupun informasi dari daerah satu ke daerah yang lain, atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Kemudian, apa saja sih negara-negara ASEAN itu? ASEAN atau yang disingkat ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Apa sih pengertian dari ASEAN? ASEAN merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok. Coba untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat buku ini. Coba buka halaman 1. Nah, di situ akan dijelaskan tentang apa itu ASEAN gitu. Untuk mendirikan organisasi atau kelompok sebesar ASEAN, tentu ada hal-hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Nah, ASEAN berdiri di latar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama adalah persamaan kebudayaan. Nah, di negara-negara ASEAN itu memiliki persamaan kebudayaan. Kemudian yang kedua, persamaan letak geografis.
Yang ketiga adalah rasa senasib seperjuangan. Karena apa? Rata-rata negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau di ASEAN itu semuanya, hampir semuanya sudah mengalami penjajahan oleh negara barat. Satu-satunya negara ASEAN yang belum pernah dijajah adalah negara Singapura. Kemudian yang keempat adalah persamaan kepentingan atau tujuan. Empat hal ini yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Kemudian ASEAN didirikan oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, kemudian Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Nah, ini negara-negara pendiri ASEAN. Kelima negara ini masing-masing diwakili oleh menteri luar negeri mereka. Misalnya nih, Indonesia diwakili oleh Abdul Malik, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, kemudian Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Kemudian sejak negara-negara pendiri ASEAN ini ada 5 lagi negara di ASEAN yang bergabung dengan ASEAN, di antaranya Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Kemudian ada beberapa hal yang ingin dicapai dengan berdirinya ASEAN. Tepatnya tujuan didirikannya ASEAN. Tujuan yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana, prasarana, pelatihan, dan penelitian. Kemudian yang keenam, bekerja sama secara lebih aktif dalam bidang pertanian dan industri. Yang ketujuh, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi regional dan internasional. Nah, tadi ada 8 tujuan didirikannya ASEAN. Intinya didirikannya ASEAN itu saling memberikan kebermanfaatan antara satu negara ASEAN dengan negara ASEAN yang lain. Atau bahkan satu negara bisa memberikan ke semua
anggota ASEAN gitu. Kemudian kita akan membahas tentang letak geografis negara ASEAN. Anak-anak masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Ada yang ingat nggak? Anak-anak kelas 8 semua. Letak secara geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan sekitarnya. Nah, letak secara geografis negara ASEAN ini diapit oleh dua benua. Nah, ini negara ASEAN nih. Nah, ini diapit dua benua. Benua Asia dan benua Australia. Kemudian negara ASEAN juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu letak negara-negara ASEAN. Santriwan-santriwati kelas 8, coba perhatikan halaman kelima. Nah, di sini dijelaskan secara geografis batas wilayah ASEAN adalah sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan negara Tiongkok. Kemudian di bagian barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Kemudian bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Selanjutnya kita akan membahas letak astronomi negara-negara ASEAN. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomi? Letak astronomi adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini letak astronomi negara ASEAN. Nah, letak astronomi ASEAN yaitu 26 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Santriwan-santriwati kelas 8, tahukah kalian bahwasannya sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5 juta kilometer lebih. Adapun luas wilayah daratannya yaitu 4.817.000 kilometer.
Kemudian sebagian besar wilayah-wilayah yang ada di ASEAN itu terdiri dari pegunungan, kemudian daratan, perairan, dan yang lain-lain, termasuk negara Indonesia dan yang lain-lain. Kemudian berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara di kawasan ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kompak, berbentuk hampir menyerupai lingkaran. Nah, ini bentuk kompak menyerupai lingkaran, seperti contohnya negara Kamboja. Kemudian yang kedua, fragmented, berbentuk kepulauan yang terpencar-pencar atau terpisah, contohnya seperti negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu elongated, yang berarti berbentuk memanjang, negaranya berbentuk memanjang, seperti contohnya negara Vietnam. Kemudian yang terakhir berbentuk protruted, yaitu bentuk yang lebih kompleks gitu, lebih rumit dibandingkan dengan bentuk-bentuk negara yang lain. Demikian pembelajaran pada bab 1 ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.